Baik, perkenalkan nama saya Fitri Natalia Butar-Butan, NIM A1C319076, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Nah, di sini saya kembali melakukan praktikum virtual yang berjudul Transistor Penguat Ditanakan. Nah, di sini sebelum saya melakukan praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang praktikum ini. Nah, transistor NMP atau bipolar merupakan jenis transistor yang sering digunakan sebagai penguat arus dan tegangan berbagai rangkaian elektronika. Meskipun tidak jarang juga ia menggunakan transistor jenis ini sebagai saklar elektronika. Transistor tersebut menjadi dua jenis berdasarkan penyusunan bahan semikonduktor pembentuknya. Transistor jenis NMP atau itu negatif, positif, dan negatif, dan transistor jenis PNP positif, negatif, positif. Prinsip dasar transistor ini sebagai penguat yaitu arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Nah, transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan kecil arus bisa mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitternya. Nah, di sini saya akan langsung saja kepada seperti biasa saya melakukan aplikasi Proteus, di mana ini aplikasi yang selalu saya gunakan untuk melakukan praktikum virtual ini. Nah, langsung saja di sini saya akan mencari alat dan bahannya. Yang pertama yaitu kapasitor. Selanjutnya yaitu transistor. Nah, di sini saya menggunakan yang transistor bipolar NPN yang 2N2369. Nah, selanjutnya saya mencari yaitu resistor. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan yaitu generator sains. Nah, kita langsung saja letakkan di sini generatornya. Nah, di sini setelah kita menyusunnya dari generator sains, kita menggunakan yaitu resistor. Nah, di sini saya menggunakan resistor ada 4. Saya membentukkan 4 resistor. Nah, yang pertama saya letakkan di sini. Dan yang kedua nah, setelah itu kita rotate. Kita usahakan pada resistor ini sejajar. Nah, kemudian di sini saya menggunakan transistor. Kemudian saya menggunakan resistor yang ketiga. Kita rotate dulu. Oke, kemudian resistor yang terakhir yang keempat letakkan di sini. Rotate. Nah, kemudian kita menggunakan kapasitor.
Nah, setelah seperti ini saya juga membutuhkan yaitu AC voltmeter, kita letakkan di sini AC voltmeter. Kemudian saya letakkan AC voltmeter saya letakkan juga di sini. Kita usahakan pada susunan ini tidak terlalu banyak jaraknya. Kemudian saya menggunakan yaitu DC AC ampermeter. AC ampermeter dimana yang pertama saya gunakan di sini. Kemudian nah seperti ini. Maaf tadi saya ketinggalan pada susunan kapasitornya. Di sini saya masih menggunakan itu kapasitor di sini. Terus nah, kemudian saya juga membutuhkan di sini kapasitornya. Di sini saya juga membutuhkan yaitu generator DC. Nah, setelah tersusun seperti ini semuanya, kemudian langsung saja kita hubungkan
Nah, setelah seperti ini saya juga membutuhkan selanjutnya itu ground. Di sini saya letakkan di sini ya. Kemudian kita langsung hubungkan. Nah, pada rangkaian ini kita juga jangan lupa mengubah pada R3-nya yaitu 1 kilo ohm. Kemudian pada R4 kita ubah 1 kilo ohm. Nah, pada R1 dan R2 kita tidak perlu mengubahnya. Nah, setelah itu pada satuan pada ampere meter kita ubah itu menjadi mikroampere. Ini kita ubah menjadi mikroampere. Nah, kemudian pada C1 itu juga kita ubah menjadi 10 milifarad, dan pada C2 juga kita ubah menjadi sama, itu 10 milifarad. Nah, setelah seperti ini, untuk generator DC kita ubah menjadi 12. Nah, untuk generator size-nya kita ubah menjadi amplitudenya kita ubah menjadi 400, dan pada frekuensinya kita ubah menjadi 1 kilo. Nah, setelah tersusun seperti ini rangkaiannya, selanjutnya kita melihat langsung pada nilainya. Nah, di sini kita udah dapat hasil yaitu pada arus dari R1 dan R2 yaitu 30, sekian, pada arus dari C2 ini dari sini itu daripada yang R3 ini kita dapat hasil arus yaitu 0,00, dan pada tegangan di sini kita dapat 484, pada tegangan yang di C2 itu 11,8 sekian karena ini masih dia berputar, dan pada tegangannya di sini kita dapat hasil 1,08 sekian karena di sini juga terkadang dia belum menetap. Nah, inilah hasilnya. Nah, kemudian setelah kita dapat hasilnya, kita di sini saya juga akan menunjukkan dari hasil bentuk gelombangnya. Nah, di sini saya membutuhkan yaitu osiloskop, di mana kita langsung letakkan saja di sini. Kemudian pada channel A saya hubungkan langsung ke sini. Nah, pada channel B di mana saya akan langsung menghubungkan ini yang paling terakhirnya ini. Nah, seperti ini kira-kira pada generator sainsnya di sini saya hubungkan. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita lihat pada gelombangnya. Nah, seperti ini kira-kira bentuk gelombangnya.
Tapi di sini juga kita perlu atur pada channel B dan channel D dan channel C ini kan kita gunakan, kita off kan. Dan kita atur sini. Nah, kira-kira seperti ini bentuk gelombangnya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah bentuk dari hasil gelombangnya. Nah, sekian dari saya yang saya melakukan praktikum pada kali ini. Semoga pada praktikum kali ini bisa bermanfaat bagi yang sudah menontonnya. Sekian dan terima kasih.